Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang tidak tutorial materi bahasa Indonesia mengenai strategi membaca. Saya mempelajarinya di semester 3 dengan mata kuliah bahasa Indonesia kelas tinggi. Kita buka PowerPoint strategi membaca. Ini adalah salah satu tugas saya tentang materi, yaitu strategi membaca. Nah, kebetulan pada waktu itu materi ini diberikan oleh dosen saya untuk tugas UTS. Ada sekitar 26 slide di sini. Baik, kita bawa langsung saja. Tugas UTS strategi membaca disusun oleh mahasiswa Nova Uda Pratama kelas 3A dengan nomor induk mahasiswa 1586206021. Dosen pembimbingnya Ibu Iis Aprinawati, Master Pendidikan. Yang pertama, strategi KWL. Pengertiannya, siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan kemenarikan dari topik dalam teks yang dibacanya menjadi lebih luas dan berkembang. Di sini saya mengambil cerita yang berjudul Mengenal Kopi yang terdapat di buku Erlangga halaman 50 kelas 4 semester 1. Buah kopi ditemukan oleh seorang gembala kambing di sebuah desa di Ethiopia, Afrika Timur pada tahun 1000 sebelum Masehi. Saat itu, dia bingung mencari kambing-kambingnya yang belum satu ekor pun kembali ke kandang. Akhirnya, ia menemukan kambing-kambingnya asik memakan buah kecil-kecil yang tumbuh di semak-semak. Dari hari ke hari, kambing-kambingnya tumbuh makin sehat dan segar. Si gembala heran. Karena penasaran, dia pun ikut memakan buah itu. Ternyata, setelah memakan buah yang dia belum tahu namanya itu, ia merasakan tubuhnya segar sekali dan tidak mudah lelah. Penemuannya itu lalu diberitakan ke kampungnya. Orang-orang pun kemudian ikut-ikutan memakan buah kopi. Sejak saat itu, buah yang kemudian dikenal dengan nama kopi itu menjadi terkenal di kampung ini. Jadi dulu buah kopi ditemukan di Ethiopia, Afrika Timur oleh seorang pengembala. Yang kemudian langkah-langkah KWL. Yang pertama, tahap K, what I know, yang artinya apa yang saya ketahui. A. Siswa menentukan topik pada wacana. Mengenal kopi. Topik pada wacana tersebut. Pada wacana sebelumnya itu mengenal kopi. Dan yang B, siswa mencatat ide topik. Example, memakan buah kopi dapat membuat tubuh menjadi segar dan tidak mudah lelah. Catat ide topik. Jadi siswa mencatat ide topik yang ada di mengenal kopi tersebut. Yang C, siswa mendiskusikan topik bersama teman-teman. Ketiga ini adalah langkah-langkah dari KWL. Yang tahap kedua, karena KWL itu adalah K, W, dan L. Yang pertama tadi adalah tahap K. Yang kedua ini tahap W, yang mana bahasa Inggrisnya adalah what I want to learn. Apa yang ingin saya pelajari. A. Siswa mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan topik. Yang berhubungan dengan topik di sini maksudnya itu berhubungan dengan topik tadi, yaitu dengan mengenal kopi. Dengan contoh, kenapa memakan buah kopi dapat membuat tubuh kita menjadi segar dan tidak mudah lelah. Yang B, siswa dibimbing guru untuk membuat pertanyaan yang baik dan benar. Tahap ketiga yaitu L, what I learned, apa yang saya pelajari. Yang A,
siswa mencatat informasi yang penting atau jawaban yang didapat dari pertanyaan. Yang B, siswa menyusun jawaban dalam bentuk ringkasan. Itu tadi adalah tahap dari KWL. Kesimpulannya, yang pertama, apa yang diketahui? K. Buah kopi menyegarkan tubuh, itu yang diketahui oleh siswa. Dan yang kedua, apa yang ingin saya pelajari? Kenapa buah kopi bisa membuat tubuh menjadi segar? Dan yang ketiga, apa yang saya pelajari? Yang kedua tadi, apa yang ingin saya pelajari? Dan yang ketiga, apa yang saya pelajari? Yang Anda pelajari, yang siswa pelajari itu, buah kopi dapat membuat kita menjadi segar karena orang Arab mengolah kopi menjadi minuman dan menyebutnya kahwa, yang berarti pencegah tidur. Itulah tadi kesimpulan dari KWL. Baik, selanjutnya strategi DRA yang bahasa Inggrisnya itu Direct Reading Activity, yang pengertiannya adalah agar siswa mempunyai tujuan membaca yang jelas. Jadi di sini siswa memiliki tujuan membaca yang jelas, tidak hanya membaca yang cuma-cuma atau yang sia-sia, tetapi siswa memiliki tujuan membaca yang jelas. Dengan menghubungkan berbagai pengetahuan yang telah dipunyainya siswa sebelumnya untuk membangun pemahaman. Di sini saya mengambil tentang puisi Adikku di buku Erlangga halaman 16 kelas 5 semester 1. Bisa teman-teman baca di sini puisinya. Sebelumnya saya tidak ingin membaca karena saya tidak pandai untuk mengeluarkan mimik membaca puisi. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Ini langkah-langkah DRA, Direct Reading Activity tadi. Yang tahap pertama, siswa menghubungkan pengalaman dan pengetahuannya terhadap puisi Adikku tadi. Jadi siswa menghubungkan antara pengalaman yang pernah dia lakukan dengan pengetahuannya terhadap puisi Adikku tersebut. Yang B, siswa mengidentifikasi kosakata yang ada di dalam puisi. Sebagai contoh, kosakata seperti adikku, hatiku, ayah, dan ibu yang diidentifikasi oleh siswa. Tahap yang kedua, siswa mendiskusikan kosakata tersebut. Yang tadi adikku, hatiku, ayah, ibu dengan teman-temannya. Jadi siswa membuat suatu kelompok untuk mendiskusikan kosakata tersebut. Yang B, siswa membaca puisi Adikku dengan intonasi yang tepat. Tahap ketiga, siswa menulis puisi dengan kosakata yang disediakan tadi. Adikku, hatiku, ayah, ibu. Dan B, siswa membacakan puisi dengan tepat kelas dan ekspresi yang tepat. Jadi siswa mempraktekkan kosakata atau puisi kosakata adikku, hatiku, ayah, ibu tadi ke depan kelas dengan ekspresi yang tepat. Lanjut strategi yang ketiga yaitu DRTA yang bahasa Inggrisnya adalah Direct Reading Thinking Activity. Jadi Direct Reading Activity ini membaca sambil memahami. Coba kita lihat pengertiannya. Pengertiannya adalah siswa dapat berpikir tentang bacaan yang ada di dalam teks karena siswa memprediksi dan membuktikannya ketika mereka membaca. Selain siswa membaca teks tersebut, siswa juga dituntut untuk berpikir tentang bacaan tersebut karena siswa dapat memprediksi dan membuktikan ketika mereka membaca. Jadi siswa sambil menalar, selain membaca dia juga bernalar. Ini langkah-langkah DRTA. Tahap pertama, siswa membaca judul cerita yang ada di papan tulis. Yang materinya itu ceritanya tentang koperasi sekolah. Yang B, guru memberikan pertanyaan yang memancing siswa atau persepsi. Menurut kalian cerita ini bercerita tentang apa? Itu nanti guru yang memberikan pertanyaan kepada siswa guna untuk siswa itu menjawab pertanyaan dari Ini tahap kedua, siswa memperhatikan gambar yang disediakan. Jadi siswa memperhatikan gambar yang ada di misalkan guru yang memberikannya lewat PowerPoint atau dengan media lainnya.
B. Siswa mendengarkan persepsi guru. Apa yang terjadi pada gambar ini dan jelaskan interaksi apa yang dilakukan oleh siswa tersebut. Dan tahap ketiga, siswa membaca teks yang disediakan oleh guru. Nah, jadi yang tahap B tadi, apa yang terjadi pada gambar ini, guru bertanya kepada siswa apa yang terjadi di gambar ini dan menjelaskan interaksi apa yang dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi siswa dituntut untuk mengetahui apa interaksi yang sedang terjadi pada gambar ini. Contoh, keempat mahasiswi itu sedang membeli di koperasi sekolah. Contohnya dia sedang membeli pena. Jadi siswa tersebut sedang membeli pena atau membeli minuman. Ya, banyak di sini yang bisa dibeli. Next, ini koperasi sekolah dari DRTA tadi, yaitu buku Erlangga halaman 131 kelas 4 semester 2. Bisa dibaca oleh teman-teman. Ada 3 paragraf di sini. Ya. Next. Tahap 4. Guru menilai hasil prediksi siswa dengan bertanya, siapakah di antara kalian yang memiliki jawaban yang sama dengan teks bacaan yang ibu berikan tadi? Jadi guru bertanya, apakah kalian memiliki jawaban yang sama dengan teks bacaan yang ibu berikan tadi? Yang B, siswa yang memiliki prediksi yang benar maju ke depan kelas untuk memberikan jawabannya. Yang C, siswa lain memeriksa atau menyusun prediksi mereka masing-masing. Tahap 5, guru mengarahkan siswa mengulangi kembali semua tahap dari tahap 1 sampai tahap 2. Siswa mengumpulkan pelajaran sesuai versinya masing-masing. Oke. Ini SQ3R, yaitu survei, question, write, recite, dan review. Pengertiannya SQ3R dapat diartikan sebagai tahap meneliti, mengajukan pertanyaan, membaca, menceritakan kembali, lalu meninjau kembali. Wacananya yaitu mengenai yang berjudul Sekolah Peri Biru di buku Erlangga. Saya tetap memakai buku Erlangga di halaman 147 kelas 5 semester 2. Bisa dilihat di situ. Ceritanya ada 1, 2, 3, 4, kurang lebih ada 5 paragraf. Yuk, ada 5 paragraf, bisa teman-teman baca. Oke, next. Langkah-langkahnya, yang pertama survei. Siswa meneliti secara singkat kelompok yang ada di dalam wacana. A. Siswa menandai atau menggarisbawahi hal-hal yang penting yang ada di dalam wacana tersebut. Sebagai contoh, menebar kejahatan, rumah mungil, negeri Eldonos, dan negeri Failin. Yang B. Siswa menjadikan kata-kata tersebut menjadi sebuah pertanyaan. Nah, jadi siswa merangkai kata-kata tersebut menjadi sebuah pertanyaan seperti kata-kata rumah mungil, negeri Eldonos, dan negeri Failin atau menebar kejahatan. Sebagai contoh, kejahatan apa yang ditebar di negeri Eldonos dan negeri Failin? Apa yang terjadi di rumah mungil tersebut? Yang kedua, question. A. Siswa membuat pertanyaan tersebut dengan baik dan tepat dan sesuai rumus 5W ditambah 1 halaman. Sebagai contoh, example, siapakah Donila? Tenanawan gerak diam aja. Dia ke mana aja? Dia ke Bangkinang. Terjadi jemuran. Siapakah Donila? Di mana Donila tinggal? Apa niat Donila di dalam cerita? Mengapa Donila menyamar? Kapan Donila masuk ke sebuah rumah minggu? Tadi tuh orang di Bangkinang, enggak? Bagaimana aktivitas sekolah di rumah? Karena tadi ngomong di rumah aja wes lah. Yang ketiga, siswa membaca wacana sekolah di rumah. Ada baris tanah makanya. Siswa mengerjakan jawaban dari pertanyaan tersebut bersama-sama. Siswa menceritakan kembali secara keseluruhan. Yang kelima, review. Siswa menyimpulkan sendiri informasi dari jawaban yang ditemukan di dalam teks. Selesai. Mana? Rohak? Hah? Rohak? Lain. Selesai. Weh, ayo ulang
Tapi di video aja. Tapi dia wah orang lewat kan Filter. saya pakai komputer kali